Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu dalam artian bahwa kalau Anies Baswedan dan Ganjar menggunakan hak angket ya sebagai bentuk adil dan jujur, ya silahkan begitu kan. Itu menarik sekali begitu. Artinya bagaimana di lapangan dugaan-dugaan yang terjadi ya. Terus kemudian bagaimana di lapangan menggunakan menggunakan intimidasi dan sebagainya. Kita harus bongkar di situ begitu kan. Ya, hak angket itu tujuannya mencari keadilan. Tapi nampaknya caleg-caleg yang baru hari ini juga banyak ya seolah-olah tidak fokus kepada hak angket itu begitu. Jadi kalau di sini sudah jelas Anies sebut ya Partai Koalisi Perubahan siap bergabung dengan PDIP. Ajukan hak angket di situ. Kenapa Anies Baswedan bisa melihat bisa bergabung dengan itu? Karena ini mencari keadilan begitu kan ya. Bahkan salah satunya mereka Anies sebut Partai Koalisi Perubahan siap bergabung dengan PDIP, ajukan hak angket. Banyak komentar-komentar netizen ya. Jalur yang tepat hak angket di DPR untuk mencari keadilan dan kejujuran dalam berbangsa dan bernegara. Betul begitu kan. Artinya masyarakat itu jangan lagi kemudian hanya menerima dengan adanya ini, adanya itu, realcon ini, realcon itu begitu kan. Harus menciptakan bagaimana yang namanya jurdil jujur dan adil begitu kan. Apalagi ada intimidasi yang sangat luar biasa, itu kacau begitu. Bahkan ada yang mengatakan yang bersikap kok Anies dengan Ganjar? Iya, karena dia adalah seorang calon presiden begitu kan. Bukan tidak mungkin akan terjadi dua putaran, bisa saja begitu. Karena dengan adanya kecurangan, ada misalnya data-data itu sudah dibuktikan, silakan ajukan di MK nanti. Tapi nampaknya di MK agak sulit. Jadi artinya masyarakat itu bisa melihatlah nuansa-nuansa politik hari ini. Tapi bagi kami adalah kalau melihat dengan adanya hak angket yang ada begitu, itu bagus. Mulai dari Pak Ganjar dengan Anies Baswedan bersatu koalisi mereka, PKB, terus kemudian Nasdem, terus kemudian P3 begitu kan ya, terus kemudian PKB, terus kemudian PKS begitu kan ya, terus kemudian PDIP. Kalau mereka bersatu ya menggunakan hak angket mereka, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi itu bisa menciptakan gempuran kepada MK begitu kan. Ya, hak angket itu agak lama sih sebenarnya, membutuhkan berbulan-bulan begitu kan. Apakah ini cukup atau tidak begitu? Karena ini sampai Juni begitu kalau ada pemilihan kedua begitu kan, 2 putaran misalnya. Maka yang saya katakan tadi, yang namanya politik seperti itu begitu kan agak sulit karena mereka yang mengendalikan sistem begitu kan. Kalau mereka yang sudah mengendalikan sistem, artinya masyarakat di situ bisa apa? Ya, mau tidak mau mereka begitu kan ya seperti itu aja begitu. Tapi kita tetap optimis bagaimana kita untuk bisa berharap ya, dan bahkan ini terbuka lebar terjadi 2 putaran begitu, siapapun orangnya begitu kan ya, karena nampaknya hari ini kecurangan mulai diungkap begitu kan, mulai dari kecurangan yang ada, salah data, salah input dan sebagainya, ini mulai diungkit kembali di situ begitu. Ada yang mengatakan bahwa awas anggotanya juga ya nggak mau disogok agar solid. Jadi sekarang apa-apa sogok kan ini gimana begitu? Ini negara demokrasi loh begitu kan. Masa harus uang yang menjadi kekuatan bukan kejujuran? Udah mulai panik ya kemarin keluar-keluar tentang adanya kecurangan sistematis dan struktur katanya begitu. Ada yang berkomentar seperti itu. Jadi hari ini ya dengan adanya situasi politik silakan menggunakan hak angket dan sebagainya begitu kan untuk mencari keadilan saja di situ. Jadi masyarakat apakah mereka akan menggunakan hak itu ya silahkan begitu kan ya. Bahkan ini ya dari beritanya, Anies sebut Partai Koalisi Perubahan siap bergabung dengan PDIP, ajukan hak angket ya. Bahkan ya calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan partai yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan siap membantu PDIP mendorong DPR mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu di 2024. Di mana upaya pengajuan hak angket ini ya bermula dari opini capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kemudian Anies menyebutkan baik upaya tersebut. Ketika kita mendengar melakukan hak angket, kami melakukan itu ada inisiatif yang baik ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan hak angket itu, tutur dari posko tim pemenangan Anies Baswedan.
Bahkan Anies meyakini bahwasanya partai koalisi perubahan seperti Partai Nasdem dan PKB ya dan PKS, fraksi PDP adalah fraksi yang besar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan seperti Partai Nasdem, PKB, dan PKS akan siap untuk bersama-sama, tandasnya. Bahkan ya calon wakil presiden cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin yang juga merupakan ketua umum PKB siap mengajukan hak angket tersebut. Semuanya kok siap begitu? Artinya apa? Masyarakat bisa memahami betul dalam situasi politik hari ini. Jadi bukan tidak mungkin yang saya katakan sejak awal, ini akan terjadi hak angket ya boleh-boleh aja di situ begitu kan. Artinya untuk mencari keadilan, untuk mencari kejujuran yang adil dalam berdemokrasi. Boleh-boleh aja silahkan begitu. Tapi nampaknya hari ini kalau kita melihat dengan kubu dari Prabowo, mereka sudah akan polanya akan membantu kabinet. Itu semakin berpengaruh sana sini begitu kan, mempengaruhi kita opini-opini seperti itu begitu. Jadi ini kan masih lama sebenarnya. Kalau kita berbicara hak angket ya membutuhkan 2 bulan. Ya cukuplah sampai putaran kedua Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni begitu, tinggal 4 bulan lagi begitu. Jadi artinya masyarakat harus memang benar-benar waspada dan kita kawal tetap begitu kan untuk mencari keadilan saja. Bukan soal yang menang atau kalah. Silakan. Kalau menang silakan, kalau kalah silakan. Tapi nampaknya bagi kami ya hanya mencari keadilan boleh-boleh aja di situ begitu kan. Tanpa kita harus tanpa harus kita melakukan ini, melakukan itu begitu. Tapi yang menjadi fakta utama adalah di MK sebenarnya di MK di situ begitu kan. Bagaimana pola-pola yang harus kita amati betul begitu di MK nanti begitu kan. Ini salah satunya. Bahkan ya ada yang mengatakan diberitakan sebelumnya Capres nomor 3 Ganjar Pranowo mengajak para partai pengusung paslon nomor 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ikut mengajukan hak angket mereka. Tujuannya untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di 2024. Diketahui, partai pengusung Anies Muhaimin yang ada di parlemen adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, dan PKB. Sebab ya Ganjar menyadari bahwa partai pengusung tidak bisa sendirian dalam mengajukan hak angket di DPR. Dia menjelaskan dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, dan PKB secara ya serta PDP dan P3, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Saya kira cukup mereka. Anggota DPR mereka cukup begitu kan. Karena nampaknya dari PKB, Nasdem misalnya begitu kan. Terus kemudian PKS, P3, terus kemudian PDP, artinya bisa di situ begitu. Tapi 50% itu saya rasa kalau mereka kompak ya oke-oke aja begitu kan. Tapi rasanya hari ini melihat dengan adanya situasi politik seperti ini, maka yang terjadi adalah nuansa mereka semakin kuat karena ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada Partai Demokrat, ada 4 di situ begitu kan, yang kemudian juga sama-sama kuat begitu. Tapi kalau kita angket 50%, bukan tidak mungkin ini akan terjadi begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.